Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan organisasi, transaksi modal saham, dan dividen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bahasan pada pertemuan kali ini itu meliputi yang pertama adalah pengertian dari korporasi itu sendiri dan juga berkenaan dari karakteristik korporasi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai ekuitas pemegang saham dan berkenaan dengan sumber modal setor. Lalu kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis saham perusahaan, di mana dalam hal ini ada saham biasa dan juga ada saham preferen atau saham prioritas. Dan juga kita akan membahas mengenai hak kepemilikan dari saham biasa dan juga saham preferen tersebut. Lalu materi dilanjutkan dengan bahasan mengenai pencatatan dan penerbitan saham, dan dilanjutkan dengan memahami mengenai saham treasury, stock split, dan juga rekapitalisasi. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai laba ditahan, dividen, dan juga laporan perubahan modal. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pertukaran saham menggunakan aset, dan diakhiri dengan materi mengenai analisis laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan korporasi ini merupakan sebuah entitas hukum yang terpisah, di mana sebuah perusahaan ini biasanya menggunakan nama sendiri dalam memiliki dan mengelola aset yang dimilikinya atau propertinya. Dan kepemilikan pada perusahaan ini biasanya dibagi menjadi unit-unit yang disebut dalam lembaran saham. Dan pemilik dari saham tersebut itu biasanya disebut sebagai pemegang saham atau shareholder, atau istilah lainnya adalah stockholder. Dan pemegang saham perusahaan ini tentunya memiliki tanggung jawab yang terbatas dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai pemegang saham, tentunya mereka merupakan pemilik saham perusahaan yang dalam hal ini memiliki kuasa untuk memilih dan menentukan dewan direksi. Sehingga pemegang saham dan dewan direksi ini memiliki sebuah hak untuk menentukan pihak-pihak mana saja atau personal mana saja yang akan membantu sebagai manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini, dewan direksi dan manajemen perusahaan akan melakukan rekrutmen terhadap karyawan dalam membantu jalannya operasional perusahaan. Dalam hal ini perlu diketahui mengenai karakteristik yang membedakan korporasi dari perseorangan dan partnership, di mana dalam hal ini korporasi ini memiliki keberadaan secara legal dan memiliki kewajiban pemilik yang terbatas, serta dalam hal ini hak kepemilikan yang dapat dipindahkan dan kemampuan korporasi untuk mendapatkan yang namanya modal. Nah, ini merupakan keuntungan yang diperoleh atau menjadi karakteristik dari sebuah organisasi perusahaan. Sedangkan karakteristik lainnya yaitu
berkenaan dengan umur perusahaan yang berkelanjutan, manajemen korporat, dan adanya peraturan pemerintah yang harus ditaati dalam mendirikan dan menjalankan operasional perusahaan tersebut. Sebagai informasi bahwa segala bentuk biaya pendirian perusahaan, contoh dalam hal ini meliputi iuran yang berkaitan dengan hukum, pajak, ataupun izin usaha, ataupun biaya promosi, dan ataupun biaya lainnya yang berhubungan dengan biaya pendirian perusahaan, maka biaya-biaya tersebut itu diakui sebagai beban organisasi pada saat dilakukannya pencatatan dalam pendirian perusahaan tersebut. Sehingga jurnal yang dibuat untuk mengakui biaya pendirian perusahaan itu adalah beban organisasi di debit dan di kredit adalah kas. Kenapa? Karena sebagian besar dalam pendirian perusahaan itu membutuhkan kas sebagai bentuk pengeluaran untuk dapat diperolehnya perizinan perusahaan tersebut. Terkait dengan ekuitas pemegang saham, maka sebagaimana kita ketahui dalam rumusan dasar akuntansi, aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Sehingga dalam hal ini, rumus dalam menentukan nilai dari ekuitas pemegang saham ini adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Hal ini tentunya mencerminkan bahwa aset perusahaan yang menjadi hak pemegang saham ini tercantum dalam ekuitas pemegang saham tersebut. Dalam ekuitas pemegang saham, ini biasanya terdiri dari modal yang disetor berupa saham serta adanya laba ditahan. Nah, terkait dengan saham, ini merupakan investasi bagi pemegang saham yang disertakan dalam operasional perusahaan, sehingga pemegang saham tersebut itu memiliki hak dalam menentukan jalannya operasional perusahaan dengan bukti adanya kepemilikan saham tersebut. Sedangkan terkait dengan laba ditahan, ini merupakan laba yang dalam hal ini diinvestasikan kembali oleh pemegang saham untuk meningkatkan operasional perusahaan agar lebih berkembang kembali dengan memanfaatkan laba ditahan yang diperoleh dalam aktivitas operasional perusahaan tersebut. Perlu diketahui bahwa terkait dengan sumber modal disetor, dalam hal ini sebagai sumber utama dalam penerbitan saham, itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah saham yang diotorisasi, dan yang kedua adalah saham yang diterbitkan, dan yang ketiga adalah saham yang beredar. Di mana penjelasan dari masing-masing sumber utama modal disetor dalam penerbitan saham tersebut, yaitu terkait dengan saham yang diotorisasi, ini merupakan saham yang berhak dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan saham yang diterbitkan itu adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan, sedangkan saham yang beredar ini adalah saham yang benar-benar dimiliki atau dipegang oleh publik. Nah, kaitannya bagaimana? Biasanya dalam sebuah pendirian perusahaan ini ada jumlah saham yang diotorisasi yang menjadi hak bahwa perusahaan tersebut itu dapat menerbitkan saham dalam jumlah tertentu. Nah, ini biasanya disebutkan dalam akta pendirian perusahaan. Nah, dalam operasionalnya, saham yang diotorisasi tersebut itu
tidak sepenuhnya diterbitkan dalam bentuk saham terlebih dahulu. Biasanya dalam jumlah tertentu, ini perusahaan menerbitkan saham sehingga disebut sebagai issued stock atau saham yang diterbitkan. Dan perlu diketahui bahwa saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut itu tidak sepenuhnya saham tersebut itu beredar dan dapat dimiliki atau dipegang oleh publik atau oleh masyarakat. Karena sebagian dari saham yang diterbitkan tersebut itu masih dimiliki oleh perusahaan. Terkait dengan jenis-jenis saham yang ada dalam perusahaan, ini biasanya terbagi menjadi saham biasa dan saham preferen. Di mana kelebihan utama dari pemegang saham preferen ini biasanya mereka lebih diutamakan dalam hal pembagian saham daripada pemegang saham biasa. Sehingga pemegang saham preferen ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Apa perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen? Di mana saham biasa ini merupakan saham utama perusahaan, di mana dalam hal ini pemiliknya ini memiliki hak suara dalam menentukan atau memilih direktur, dan juga memiliki hak dalam pembagian laba dan memiliki hak untuk membeli tambahan saham perusahaan. Sedangkan terkait dengan kepemilikan saham preferen, ini merupakan jenis saham yang memiliki hak lebih dibandingkan saham biasa dalam hal pembagian dividen dan likuidasi perusahaan. Dalam artian, ketika terjadi yang namanya pembagian dividen, maka pemilik saham preferen ini didahulukan ketimbang pemilik saham biasa. Begitu juga pada saat perusahaan mengalami kondisi likuidasi, maka pemegang saham preferen ini mendapatkan prioritas untuk pembagian lebih dahulu terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan ketimbang dengan pemegang saham biasa. Untuk lebih mudahnya dalam memahami perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen atau saham prioritas, maka kita dapat melihat dari hak yang melekat dalam kepemilikan saham, di mana yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham, ini hanya dimiliki oleh pemegang saham biasa, sehingga pemilik saham preferen atau saham prioritas ini tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Nah, hak berikutnya yang kedua terkait dengan hak dalam kepemilikan saham adalah hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Dan dalam hal ini, maka pemilik saham biasa ataupun pemilik saham preferen ini memiliki hak yang sama dalam pemberian atau pembagian laba dalam bentuk dividen tersebut. Hanya saja, pemilik saham preferen atau saham prioritas ini lebih diutamakan ketimbang pemilik saham biasa dalam waktu pembagian dividen tersebut. Dalam artian, yang didahulukan itu adalah pemilik saham preferen terlebih dahulu, baru pemilik saham biasa. Hak berikutnya dalam kepemilikan saham adalah terkait dengan hak untuk membeli saham baru yang
yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham ini tidak berubah. Dan dalam hal ini, baik pemilik saham biasa ataupun pemilik saham preferen ini memiliki hak yang sama untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan hak dalam kepemilikan saham adalah hak untuk menerima pembagian aset perusahaan pada saat perusahaan itu dilikuidasi. Maka dalam hal ini yang memperoleh terkait dengan pembagian aset perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi ini hanya diberikan kepada pemilik saham preferen. Sedangkan pemilik saham biasa itu tidak menerima pembagian aset perusahaan pada saat perusahaan tersebut itu dilikuidasi. Terkait dengan saham preferen, ini ada saham preferen non-partisipasi. Contoh misalnya dalam hal ini, pemegang saham preferen yang tidak berpartisipasi, ini akan mendapatkan dividen dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contoh misalnya dalam hal ini perusahaan ini memiliki 1.000 lembar saham preferen non-partisipasi yang dalam hal ini mendapatkan alokasi sebesar Rp4 per lembar sahamnya, dan 4.000 lembar saham biasa juga diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini perusahaan memiliki 5.000 lembar saham yang dalam hal ini terdiri dari 1.000 lembar saham preferen dan 4.000 lembar saham biasa. Nah, pada tahun 2022 perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar 20.000 dan disepakati bahwa laba ditahan perusahaan adalah 50%-nya, yaitu sebesar Rp10.000. Sehingga dalam hal ini jumlah laba yang dibagikan adalah selisih antara laba bersih dikurangi dengan laba ditahan, yaitu nilainya adalah sebesar Rp10.000. Maka dalam hal ini dividen untuk pemegang saham preferen ini harus didahulukan terlebih dahulu, yaitu 1.000 lembar dikalikan dengan Rp4, ketemu alokasi dari jumlah dividen yang dibagikan yaitu sebesar Rp10.000 dikurangi Rp4.000, dan sisanya ini merupakan dividen yang diberikan untuk pemegang saham biasa yaitu sebesar Rp6.000. Maka dalam hal ini akan terlihat perbedaan dividen per lembarnya, di mana untuk pemegang saham preferen ini dividen per lembarnya adalah sebesar Rp4 yang diperoleh dari 4.000 dibagikan dengan 1.000 lembar. Sedangkan untuk dividen per lembar bagi saham biasa ini adalah sebesar Rp1,5 yang diperoleh dari 6.000 dibagi dengan 4.000 lembar. Nah, begitu juga sebaliknya di tahun 2023, misal dalam hal ini perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp55.000 dan disepakati laba yang ditahan adalah sebesar Rp20.000, maka sisanya ini merupakan jumlah dividen yang dibagikan yaitu sebesar Rp35.000. Karena terdiri dari saham preferen dan saham biasa, maka pembagian dividen ini diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemegang saham preferen, di mana terkait dengan kepemilikan saham preferen ini adalah 1.000 lembar dengan alokasi Rp4 per lembar sahamnya, maka dividen yang dialokasikan untuk pemegang saham preferen ini adalah sebesar Rp4.000, dan sisanya yaitu dibagikan dalam bentuk dividen bagi pemegang saham biasa yaitu sebesar Rp31.000. Baru dalam hal ini akan terlihat perbedaan mengenai dividen per lembarnya, yaitu untuk pemegang saham preferen
Ini dividen per lembarnya adalah sebesar Rp4.000 yang diperoleh dari Rp4.000 dibagi dengan 1.000 lembar. Maka akan ketemu nilai dividen per lembarnya adalah sebesar Rp4. Sedangkan untuk dividen per lembar untuk saham biasa, ini diperoleh perhitungannya dari dividen yang dibagikan untuk saham biasa sebesar Rp31.000 dibagi dengan jumlah 4.000 lembar saham biasa, ketemu dividen per lembar saham biasa adalah sebesar Rp7,75. Dan begitu juga dalam perhitungan di tahun 2024 pada saat perusahaan mengalami laba bersih sebesar Rp62.000 dan disepakati laba yang ditahan hanya Rp40.000, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan ini adalah sisanya yaitu sebesar Rp22.000. Maka dalam hal ini, pemegang saham preferen ini tetap harus diprioritaskan yang dialokasikan untuk pembagian dividennya, yaitu 1.000 lembar dikalikan Rp4 ketemu Rp4.000. Sedangkan sisanya dari jumlah dividen yang dibagikan 22.000 dikurangi untuk dividen pemegang saham preferen 4.000, maka ketemu dividen untuk pemegang saham biasa adalah sebesar Rp18.000. Maka selanjutnya adalah kita dapat mengetahui dividen per lembarnya, yaitu untuk saham preferen sebesar Rp4 dengan menghitung 4.000 dibagi 1.000 lembar saham preferen. Sedangkan untuk dividen per lembar bagi saham biasa, ini dapat dihitung dengan pembagian saham dividen saham biasa yaitu 18.000 dibagi 4.000 lembar saham biasa, ketemu dividen per lembar saham biasa ini adalah sebesar Rp4,5. Berikutnya terkait dengan saham preferen, ini ada yang namanya saham preferen kumulatif. Untuk lebih memahaminya, kita coba ilustrasikan dalam sebuah soal kasus di mana dalam hal ini perusahaan itu memiliki 1.000 lembar saham preferen dengan nilai per lembarnya adalah Rp4 dan juga memiliki 4.000 lembar saham biasa. Dan dalam hal ini tidak ada dividen yang dibagikan pada 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun pertama dan tahun kedua. Sedangkan pada tahun ketiga ini ada dividen yang dibagikan dan jumlahnya adalah sebesar Rp22.000. Maka dalam hal ini kita perlu untuk menghitung pembagian dividen untuk pemegang saham prioritas dan juga untuk pemegang saham biasa. Nah, karena kita ketahui pemegang saham prioritas atau pemegang saham preferen ini memiliki keutamaan untuk didahulukan dalam pembagian saham, maka dalam hal ini, pada saat pembagian dividen, pemegang saham preferen atau pemegang saham prioritas ini harus didahulukan dalam pembagian dividen tersebut. Karena di tahun ketiga ini dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp22.000, maka untuk dividen bagi pemegang saham prioritas atau saham preferen ini harus diperhitungkan pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Baru sisanya itu dialokasikan untuk pembagian dividen bagi pemilik saham biasa. Karena jumlah lembar sahamnya itu ada 1.000 lembar dengan nilai per lembarnya adalah Rp4 untuk saham preferen, maka alokasi pembagian dividen yang dialokasikan untuk pemegang saham preferen ini adalah perhitungan untuk tahun pertama adalah sebesar Rp4.000,
Begitu juga untuk tahun kedua adalah sebesar Rp4.000 dan di tahun ketiga ini juga mendapatkan Rp4.000. Maka kalau di total dividen untuk pemegang saham preferen atau saham prioritas ini adalah totalnya sebesar Rp12.000. Karena yang dibagikan hanya 22.000, maka sisanya yaitu 22.000 dikurangi 12.000 yaitu sama dengan 10.000, maka itu merupakan dividen yang menjadi hak bagi pemegang saham biasa. Sehingga dividen per lembar sahamnya ini untuk saham preferen adalah sebesar Rp12, yaitu 12.000 dibagi 1.000 lembar. Sedangkan untuk dividen per lembarnya bagi pemegang saham biasa ini adalah 10.000 dibagi 4.000 lembar, ketemu dividen per lembarnya adalah sebesar Rp2,5. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan sumber lain modal di setor, di mana kita coba ilustrasikan pada tanggal 20 April, pemerintah dalam hal ini memberikan donasi tanah kepada merek korporasi sebagai bentuk insentif agar merek korporasi tersebut itu mau berinvestasi di daerah tersebut. Dan untuk nilai donasi tanah tersebut itu adalah sebesar Rp500 juta. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah tanah didebet sebesar Rp500 juta dan modal donasi dikredit sebesar Rp500 juta. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat tanah yang didonasikan oleh pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pencatatan modal saham, di mana modal saham yang dijual itu dicatat dalam akun modal saham sebesar nilai nominalnya. Dan dalam hal ini jika harga jualnya itu tidak sama dengan nilai nominal, maka selisihnya itu dicatat dalam akun agio saham atau disagio saham. Nah, agio saham ini menunjukkan selisih positif antara harga jual saham dan nilai nominalnya. Dalam artian selisih antara nilai nominal saham dan harga jualnya yang di atas nominal dari saham tersebut. Artinya harga jual yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada nilai nominal dari saham tersebut, sehingga disebutlah sebagai agio saham. Dan dalam hal ini agio saham ini akan ditambahkan pada ekuitas pemegang saham. Sedangkan terkait dengan disagio saham, ini menunjukkan selisih negatif antara harga jual saham dan nilai nominal dari saham tersebut. Dalam artian selisih antara nilai nominal saham dan harga jualnya yang di bawah nominal. Artinya harga jual saham ini lebih rendah daripada nilai nominal saham tersebut. Dan terkait dengan disagio saham ini, tentunya disagio saham akan mengurangi nilai ekuitas dari pemegang saham tersebut. Sebagai contoh misalnya, PT ABC ini menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal, yaitu nilai parinya sebesar Rp1.000 per lembarnya. Maka dalam hal ini jika seluruh saham tersebut itu terjual dengan harga Rp1.250 per lembarnya, maka jurnal yang dibuat itu yaitu kas yang diterima adalah sebesar Rp125 juta didebet yang diperoleh dari perhitungan harga per lembar sahamnya sebesar Rp1.250 dikalikan 100.000
lembar saham, maka ketemu nilai kas yang diperoleh yaitu sebesar 125 juta rupiah. Sedangkan yang dikreditkan yaitu modal saham sebesar nilai parnya atau nilai nominalnya yaitu sebesar 100 juta rupiah yang diperoleh dari 100 lembar saham dikalikan 1.000 rupiah per lembarnya. Dan selisihnya itu dianggap sebagai agio saham yang dikreditkan yaitu sebesar 25 juta rupiah yang diperoleh dari selisih antara harga jual per lembar sahamnya sebesar Rp1.250 dikurangi dengan nilai nominal dari saham tersebut yaitu sebesar Rp1.000 per lembarnya. Maka ketemu agio saham yaitu selisih positifnya yaitu sebesar Rp250 dikalikan dengan 100.000 lembar saham, maka ketemu agio sahamnya adalah sebesar 25 juta rupiah. Namun, jika seluruh saham tersebut itu terjual dengan harga di bawah harga nominalnya atau nilai parinya, misal dalam hal ini terjual dengan harga Rp900 per lembarnya, maka jurnal yang perlu dibuat berkaitan dengan penerbitan saham tersebut yaitu kas sebesar 90 juta rupiah di debit yang diperoleh dari perhitungan Rp900 per lembar dikalikan dengan 100.000 lembar saham, maka ketemu nilainya adalah sebesar 90 juta rupiah yang di debit. Sedangkan untuk selisih negatifnya yaitu antara Rp900 dengan Rp1.000 ketemu nilainya adalah selisih negatif Rp100 per lembar dikalikan dengan 100.000 lembar saham, maka dalam hal ini masuk dalam akun disagio saham yang juga di debit yaitu sebesar Rp10.000. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa harga jual saham tersebut itu lebih rendah daripada nilai nominal dari saham tersebut, yaitu dijual Rp900 per lembarnya, sedangkan nilai nominalnya adalah sebesar Rp1.000 per lembar. Dan untuk yang dikredit adalah modal saham, yaitu sebesar nilai nominalnya Rp1.000 per lembar dikalikan 100.000 lembar, ketemu nilai modal saham yang dikreditkan adalah sebesar 100 juta rupiah. Contoh lain misalnya terkait dengan pencatatan penerbitan modal saham dalam sebuah literatur yang lain itu disebutkan istilahnya adalah premium dan diskon. Dalam artian bahwa ketika saham yang diterbitkan itu dijual di atas nilai parnya atau nilai nominalnya, maka saham tersebut itu dijual pada titik premium. Tetapi jika dijual di bawah nilai parnya atau nilai nominalnya, maka saham itu dijual pada titik diskon. Contoh misalnya dalam hal ini perusahaan menerbitkan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya Rp50 per lembar dan dijual dengan harga Rp55 per lembarnya, maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar Rp110.000 yang diperoleh dari 2 lembar saham dikalikan dengan harga jual Rp55. Sedangkan untuk posisi kreditnya yaitu saham preferen sebesar Rp100.000 yang diperoleh dari perhitungan 2.000 lembar saham preferen dikalikan dengan Rp50 per lembarnya. Dan untuk selisihnya yaitu Rp55 dikurangi Rp50 per lembar ketemu Rp5 per lembarnya dikalikan dengan 2.000 lembar saham preferen, maka ini disebutkan istilahnya yang tadi adalah
agio saham. Namun dalam hal ini istilah lain yang dipergunakan adalah modal disetor melebihi nilai nominal saham preferen, yaitu sebesar Rp10.000 yang dikreditkan. Ini adalah jurnal untuk mencatat penerbitan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembarnya yang dijual dengan harga Rp55 per lembarnya. Contoh lain terkait dengan pencatatan dalam penerbitan modal saham, misal sebuah perusahaan dalam hal ini memiliki modal dasar sebanyak 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya 100 par dan juga 100.000 lembar saham biasa atau common stock dengan nilai parnya atau nilai nominalnya adalah Rp20 per lembar sahamnya. Dan pada tanggal 5 April perusahaan tersebut itu mengeluarkan setengah bagian atau 50%-nya dari masing-masing sahamnya pada nilai parnya atau nilai nominalnya untuk menambahkan kas perusahaan. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu di mana yang dikeluarkan itu adalah setengah bagian dari masing-masing sahamnya pada nilai parnya untuk menambah kas perusahaan. Sehingga dalam hal ini tentunya akan berdampak pada penambahan kas perusahaan. Namun perlu diperhitung berapa masing-masing yang dialokasikan atau diperoleh dari penjualan tersebut untuk saham preferen dan saham biasa tersebut. Nah, kita ketahui untuk perhitungan saham preferen ini ada 10.000 lembar saham preferen dengan nilai parnya atau nilai nominalnya sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Dan dalam hal ini dijual yaitu setengah bagian dari masing-masing sahamnya pada nilai nominalnya. Dalam artian yang dijual itu hanya separuh dari 10.000 lembar tersebut dengan harga sebesar Rp100. Maka untuk lebih mudahnya kita perhitungkan terlebih dahulu yaitu 10.000 lembar saham preferen dikalikan dengan Rp100 per lembarnya, ketemu nilai nominal untuk saham preferen tersebut itu adalah sebesar Rp1.000.000. Maka kalau dikeluarkan separuh bagian dari saham preferen tersebut yaitu Rp1.000.000 dikali 50% atau Rp1.000.000 dibagi 2, ketemu nilainya untuk saham preferen yang dijual adalah senilai Rp500.000. Sedangkan untuk saham biasa ini kita ketahui ada sebanyak 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya adalah Rp20 per lembarnya. Kalau diperhitungkan nilai nominalnya adalah 100.000 lembar dikalikan dengan Rp20 per lembar, ketemu nilainya adalah Rp2.000.000 untuk nilai nominal dari saham biasa tersebut. Dan karena yang dialokasikan atau yang dikeluarkan itu setengah bagian dari saham biasa tersebut, maka nilai yang diperhitungkan adalah Rp2.000.000 dikali 50% atau Rp2.000.000 dibagi 2, ketemu pengeluaran perusahaan untuk setengah bagian dari saham biasa tersebut itu adalah senilai Rp1.000.000. Maka kita ketahui dari perhitungan tersebut penjualan untuk saham preferen tadi adalah Rp500.000 dan penjualan untuk saham biasa adalah sebesar Rp1.000.000, maka total dari penerimaan kas tersebut dari penjualan saham preferen dan saham biasa adalah sebesar Rp1.500.000. Sehingga jurnal yang dibuat untuk mencatat penerbitan saham preferen dan saham biasa pada harga
pada harga pari dengan setengah bagian tersebut adalah kas di debit sebesar Rp1.500.000, sedangkan yang dikredit adalah saham preference sebesar Rp500.000 dan saham biasa sebesar Rp1.000.000. Bahasan berikutnya terkait dengan materi pada pertemuan kali ini adalah membahas mengenai saham treasury, di mana saham treasury ini merupakan saham yang telah diterbitkan dan dibayar penuh dan merupakan saham yang ditarik kembali oleh korporasi. Sehingga dalam hal ini saham treasury ini merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan, kemudian ditarik atau dibeli lagi oleh perusahaan. Dalam artian bahwa saham treasury ini merupakan saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredarannya untuk sementara waktu dengan berbagai alasan. Sedangkan metode akuntansi yang sering dipergunakan dalam mencatat transaksi saham treasury ini adalah menggunakan metode biaya atau cost method. Terkait dengan perbedaan antara saham yang belum beredar dengan saham treasury, itu terletak dari bahwa untuk saham belum beredar ini merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan. Sedangkan terkait dengan saham treasury ini merupakan modal saham yang telah beredar yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, terkait dengan alasan dalam pembelian kembali saham yang beredar tersebut sebagai bentuk saham treasury ini bisa saja terjadi karena yang pertama adalah untuk menaikkan harga pasar saham tersebut, dan yang kedua alasannya adalah akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan, dan alasan yang ketiga yaitu karena akan dibagikan sebagai bentuk dividen dan juga bisa karena untuk menukar dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Dan dalam hal ini terkait dengan saham treasury ini dibeli kembali oleh perusahaan penerbit bukan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar secara permanen, namun hanya untuk menarik dan mengurangi jumlah saham yang beredar untuk sementara waktu dengan berbagai alasan yang tadi disampaikan terkait dengan kenapa dilakukan pembelian kembali saham tersebut sebagai bentuk saham treasury. Sebagai contoh untuk memahami terkait dengan saham treasury ini, misalnya PT Sinar Buana membeli kembali saham perusahaannya yang telah beredar sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.300 per lembarnya, di mana saham tersebut itu bernilai nominal sebesar Rp1.000 per lembar dan tadinya diterbitkan dengan harga jual sebesar Rp1.200 per lembarnya. Maka dalam hal ini jurnal yang dibuat yaitu saham treasury didebit sebesar 100 juta rupiah yang diperoleh dari perhitungan nilai nominal yaitu Rp1.000 per lembar dikalikan dengan 100.000 lembar saham treasury. Dan yang didebit lainnya adalah agio saham yaitu sebesar 20 juta rupiah yang diperoleh dari selisih yang diterbitkan yaitu Rp1.200 per lembar dikurangi dengan Rp1.000 per lembar saham dikalikan 100.000 lembar saham treasury tersebut, maka ketemu nilai agio sahamnya adalah sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan yang didebit lainnya adalah laba ditahan yang diperoleh dari selisih antara 1.300 dengan 1.200 per lembar sahamnya yang dikalikan dengan 100.000 lembar saham. Maka dalam hal
ini laba ditahan yang diperhitungkan adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan kreditnya yaitu kas sebanyak atau sebesar 130 juta rupiah yang dipergunakan untuk membeli saham treasury tersebut. Dan selanjutnya, jika saham treasury tersebut itu dijual kembali dengan harga 1.500 rupiah per lembarnya, maka yang di jurnal yaitu kas yang diperoleh di debit sebesar 150 juta rupiah, yang dikredit adalah saham treasury sebesar 150 juta rupiah. Nah, nilai 150 juta rupiah tersebut itu diperoleh dari 1.500 rupiah per lembar dikalikan dengan 100.000 lembar saham treasury yang dijual. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan stock split atau pemecahan saham, di mana kita ketahui bahwa sebuah korporasi atau sebuah perusahaan ini kadang-kadang menurunkan nilai nominal dari saham yang dimilikinya dan mengeluarkan tambahan lembar saham tersebut. Dan aktivitas ini yang dimaksudkan adalah aktivitas pemecahan saham atau disebut sebagai stock split. Nah, terkait dengan aktivitas stock split atau pemecahan saham ini, tentunya tidak akan mengubah terhadap nilai modal saham secara keseluruhan atau secara kumulatif, tetapi hanya mengubah terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Untuk lebih memahami terkait dengan stock split ini, maka kita coba ilustrasikan bahwa sebelumnya perusahaan itu menerbitkan 4 lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya adalah 100 rupiah. Sehingga secara kumulatif nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan ini adalah 400 rupiah. Dan dalam hal ini, perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan stock split, yaitu menambahkan jumlah lembar saham yang awalnya 4 lembar, ini menjadi 20 lembar. Dalam artian, perbandingannya adalah 1 menjadi 5, sehingga 4 lembar saham tersebut itu menjadi 20 lembar saham dengan nilai nominalnya yaitu 20 rupiah per lembar sahamnya. Dari mana nilai nominal tersebut itu diperoleh? Yaitu tinggal membagikan 100 rupiah per lembar sahamnya di awal itu dibagikan dengan stock split sebanyak 5 lembar. Sehingga ketemu per lembarnya adalah 20 rupiah per lembarnya. Dan untuk total nilai nominal dari saham tersebut itu tidak berubah, yaitu tetap 400 rupiah kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini, saham suatu perusahaan ini semula bernilai nominal Rp1.000 per lembarnya, kemudian perusahaan memutuskan untuk memecah tiap lembar saham menjadi 2 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 per lembarnya. Jadi, setiap pemegang 1 lembar saham lama tentunya akan memegang 2 lembar saham baru. Dalam artian, 1 lembar saham lama ini nilainya adalah Rp1.000 per lembar, akan memegang 2 lembar saham baru yang nilai nominalnya adalah Rp500 per lembarnya. Dengan alasan dan pertimbangan tertentu, tentunya perusahaan dapat memecah sahamnya menjadi saham yang nilai nominalnya itu lebih kecil, di mana saham yang beredar itu ditarik kembali dan ditukar dengan saham-saham yang nominalnya lebih kecil, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya pemecahan saham atau stock split tersebut.
Bahasan berikutnya adalah terkait dengan rekapitalisasi, di mana rekapitalisasi ini merupakan perubahan nilai nominal saham yang telah diterbitkan. Akibat dilakukannya rekapitalisasi, tentunya perusahaan harus mengubah akte pendirian perusahaan dan harus disetujui oleh para pemegang sahamnya. Nah, terkait dalam proses rekapitalisasi tersebut, maka akun modal saham yang lama tentunya ditutup dan diganti dengan akun modal saham yang baru. Dan yang kedua, akun agio saham yang timbul dari saham lama juga ditutup dan diganti dengan agio saham yang baru. Dan yang ketiga, apabila nilai nominal modal saham yang baru ini lebih besar dari modal saham yang lama, maka selisihnya itu didebet ke akun laba ditahan. Tetapi bila saham baru ini nilainya lebih kecil dari saham yang lama, maka selisihnya dikredit ke agio saham yang baru. Sedangkan terkait dengan laba ditahan, ini yang dimaksudkan adalah akumulasi dari laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan selama beberapa periode yang belum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan bertambahnya saldo ditahan. Apa saja penyebab bertambahnya saldo ditahan? Yang pertama adalah perolehan laba usaha selama periode tertentu, sehingga dengan adanya penambahan laba usaha tersebut tentunya akan berdampak pada bertambahnya saldo laba ditahan. Dan selain itu juga karena faktor koreksi kesalahan atau perubahan prinsip akuntansi yang bisa saja berdampak pada bertambahnya saldo ditahan. Sedangkan penyebab berkurangnya saldo laba ditahan ini biasanya diakibatkan oleh adanya kerugian yang dialami perusahaan selama suatu periode akuntansi, atau adanya koreksi kesalahan atau perubahan prinsip atau kebijakan akuntansi yang dapat berdampak terhadap berkurangnya saldo laba ditahan. Dan yang menjadi penyebab berkurangnya saldo laba ditahan lainnya yaitu adanya pembagian dividen kepada pemegang saham dalam berbagai bentuk. Nah, itulah penyebab terkait dengan bertambah atau berkurangnya saldo laba ditahan bagi perusahaan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan akuntansi untuk dividen, di mana kita ketahui salah satu bentuk dividen adalah dividen kas. Dividen kas ini merupakan uang kas yang dibagikan oleh korporasi atau perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk pembagian pendapatan yang diperoleh dari laba perusahaan. Nah, korporasi ini tentunya akan membagikan dividen kas jika laba ditahan yang berlebih dan juga tersedianya uang kas yang dalam hal ini dibagikan dalam bentuk dividen, dan juga adanya kebijakan dari Dewan Direksi terkait dengan pembagian dividen kas tersebut. Ada 3 tanggal penting yang berkaitan dengan pembayaran dividen kas ini, di mana yang pertama adalah terkait dengan tanggal pengumuman. Nah, pada tanggal pengumuman ini perusahaan itu mengumumkan bahwa perusahaan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan tanggal pencatatan, di mana perusahaan tentunya akan mencatat siapa saja pemegang saham yang memiliki hak untuk mendapatkan dividen kas tersebut. Dalam hal ini tidak ada jurnal yang harus dicatat, melainkan database mengenai siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen kas tersebut. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanggal pembayaran, di mana dalam hal ini perusahaan itu melakukan pembayaran dividen kas kepada pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, terkait dengan dividen kas ini ada 2
kali penjurnalan, yaitu pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Di mana pada tanggal pengumuman, jurnal yang dibuat adalah dividen kas di debit, pada utang dividen kas di kredit. Sedangkan pada saat tanggal pembayaran, jurnal yang dibuat adalah utang dividen kas di debit dan yang dikredit adalah kas. Selain dividen kas, ada juga namanya dividen saham, di mana dividen saham ini adalah pemberian saham kepada pemegang saham oleh perusahaan, dan dalam hal ini tidak ada pembagian kas dalam pembagian dividen saham ini. Dividen saham ini akan menambah terhadap jumlah saham yang beredar, dan tentunya jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal pengumuman dan juga pada saat tanggal pembayaran. Sehingga jurnal yang dibuat untuk dividen saham ini, di mana pada tanggal pengumuman yang didebit adalah dividen saham, sedangkan yang dikredit adalah dividen saham yang dibagikan dan juga agio saham. Sedangkan pada saat tanggal pembayaran, jurnal yang dibuat adalah dividen saham yang dibagikan pada saham biasa. Ini adalah pada saat dilakukannya pembayaran dividen dalam bentuk saham. Selain dividen kas dan juga dividen saham, ada juga yang namanya dividen harta, di mana dividen harta ini merupakan bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk harta selain kas atau selain uang tunai, di mana jurnal yang dibuat yaitu pada saat pengumuman dividen dan juga pada saat pembayaran dividen. Untuk jurnal pada saat pengumuman dividen, jurnal yang dibuat adalah dividen di debit, pada utang dividen di kredit. Sedangkan pada saat dilakukan pembayaran dividen, maka jurnal yang dibuat adalah utang dividen di debit dan yang dikredit adalah surat berharga atau aset. Dividen lainnya yaitu dividen scrip atau dividen utang, di mana ini merupakan bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada masa mendatang. Sehingga jurnal yang dibuat pada saat pengumuman dividen scrip tersebut yaitu dividen di debit, pada utang dividen scrip di kredit. Sedangkan pada saat pembayaran dividen scrip tersebut, jurnal yang dibuat adalah utang dividen scrip di debit dan juga beban bunga di debit, sedangkan yang dikredit adalah kas. Bentuk dividen berikutnya adalah dividen likuidasi, di mana ini merupakan bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan perusahaan. Dividen likuidasi ini merupakan pengembalian modal atas investasi pemilik oleh perusahaan, sehingga jurnal yang dibuat pada saat pengumuman dividen likuidasi ini adalah dividen di debit dan utang dividen saham di kredit. Sedangkan untuk jurnal pada saat pembayaran dividen likuidasi ini adalah utang dividen saham di debit dan modal saham di kredit. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan laporan perubahan modal, di mana dalam laporan perubahan modal ini ada dua cara dalam penyajian laporan perubahan modal, yaitu yang pertama adalah jenis saham ini dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan agio dari masing-masing jenis saham tersebut. Atau cara yang kedua yaitu semua saham ini dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan akun additional pen in capital yang merupakan gabungan dari agio semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pertukaran saham menggunakan aset, di mana dalam hal ini besarnya jumlah yang akan tercatat dalam pertukaran saham menggunakan aset ini didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama adalah harga pasar atau nilai wajar saham yang dikeluarkan, atau didasarkan pada hal yang kedua, yaitu nilai pasar atau nilai wajar aset yang diterima. Dan yang perlu dijadikan catatan dalam hal ini yaitu jika kedua dasar penilaian tersebut itu tidak dapat ditentukan, biasanya akan dilakukan penilaian terhadap aset yang diterima dengan menggunakan jasa konsultan independen. Contoh dalam hal ini misalnya PT Dian Buana ini menerbitkan saham biasa sebanyak 400.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000 per lembarnya, di mana saham tersebut itu dipergunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 5 hektar. Nah, dalam hal ini informasi yang diterima yaitu nilai pasar tanah tersebut itu senilai Rp450 juta, atau informasi lainnya adalah nilai pasar tanah tersebut itu tidak diketahui, namun harga jual saham diketahui sebesar Rp1.200 per lembarnya. Atau opsi yang ketiga yaitu nilai pasar tanah dan harga jual saham ini tidak diketahui, dan berdasarkan pada penilaian jasa konsultan, tanah tersebut itu diestimasi senilai Rp425 juta. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, kita coba untuk membuat jurnal dengan menggunakan asumsi informasi yang pertama, yaitu berkaitan dengan nilai pasar tanah tersebut itu diketahui senilai Rp450 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah tanah di debit sebesar Rp450 juta, dan yang dikredit adalah modal saham sebesar Rp400 juta yang diperoleh dari nilai nominal 400.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembarnya. Maka ketemu nilai dari nominal modal saham tersebut adalah Rp400 juta. Dan selisih antara nilai pasar tanah tersebut yaitu sebesar Rp450 juta dengan nilai nominal modal saham sebesar Rp400 juta, maka disebut sebagai agio saham yang dalam hal ini dikreditkan sebesar Rp50 juta. Dan sebagai bentuk opsi yang kedua yaitu nilai pasar tanah tersebut itu tidak diketahui, namun harga jual saham diketahui yaitu sebesar Rp1.200 per lembar sahamnya. Maka dalam hal ini, karena yang diketahui ini adalah harga jual saham yaitu sebesar Rp1.200 per lembar sahamnya, maka dalam hal ini jurnal yang dibuat adalah tanah di debit sebesar Rp480 juta yang diperoleh dari nilai harga jual saham tersebut yaitu Rp1.200 per lembar dikalikan dengan 400.000 lembar saham yang dimiliki oleh PT Dian Buana. Lalu yang dikredit adalah modal saham yaitu sebesar Rp400 juta dan agio saham yaitu selisih antara nilai tanah menggunakan harga jual saham sebesar Rp480 juta dikurangi dengan nilai nominal modal saham sebesar Rp400 juta, ketemu nilai agio saham yang dikreditkan yaitu sebesar Rp480 juta. Opsi ketiga yang dipergunakan yaitu ketika nilai pasar tanah dan harga jual saham ini sama-sama tidak diketahui, maka dalam hal ini harus menggunakan penilaian dari jasa konsultan independen untuk mengestimasi berapa nilai tanah yang akan dibeli tersebut. Nah, oleh karena itu, maka
berdasarkan pada penilaian jasa konsultan, tanah tersebut itu diestimasi sebesar 425 juta rupiah. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah tanah didebat sebesar 425 juta rupiah yang diperoleh dari penilaian jasa konsultan independen tersebut. Lalu yang dikredit adalah modal saham sebesar 400 juta rupiah yang diperoleh dari nilai nominal saham yang dimiliki oleh PT Dian Buana, yaitu 400.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per lembar sahamnya. Lalu selisih antara nilai tanah yang diestimasi dengan nilai nominal modal saham sebesar 25 juta ini dikreditkan sebagai agio saham. Bahasan berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan analisis laporan keuangan yang berhubungan dengan saham dan dividen. Dan dalam hal ini, rasio yang dipergunakan adalah dividen yield, di mana dividen yield ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, misal di tahun 2024, dividen per lembar sahamnya adalah 0,8 dengan harga pasar per lembar sahamnya adalah 20,5. Sedangkan di tahun 2023, dividen per lembar sahamnya adalah 0,6 dengan harga pasar per lembar sahamnya adalah 13,5. Maka untuk menghitung dividen yield di tahun 2023 adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham, di mana dalam hal ini 0,6 dibagi dengan 13,5 ketemu nilainya adalah 4,4%. Artinya tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dalam bentuk dividen di tahun 2023 adalah 4,4%. Sedangkan di tahun 2024 berdasarkan perhitungan yang ada bahwa dividen yield yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dalam bentuk dividen adalah sebesar 3,9% yang diperoleh dari dividen per lembar saham sebesar 0,8 dibagi dengan harga pasar per lembar saham sebesar 20,5. Sebagai kesimpulan akhir dari materi pada pertemuan kali ini, maka kita dapat membuat note di mana yang pertama adalah korporasi ini merupakan salah satu bentuk entitas bisnis yang modalnya terdiri dari saham. Dan yang kedua, ekuitas pemegang saham ini menunjukkan aset perusahaan yang menjadi milik dari pemegang saham tersebut. Kenapa? Karena rumusan ekuitas pemegang saham ini adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Dan yang ketiga adalah perusahaan atau korporasi dalam hal ini biasanya mengeluarkan dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Dan yang keempat, keistimewaan dari saham preferen ini adalah terletak pada pembagian dividen yang diutamakan. Sedangkan yang kelima dari kesimpulan yang dapat kita buat yaitu saham pressure ini merupakan saham yang telah diterbitkan dan ditarik lagi oleh perusahaan karena adanya kepentingan tertentu. Dan untuk yang bahasan atau kesimpulan yang keenam terkait dengan pemecahan saham atau stock split ini tidak berpengaruh pada akun-akun perusahaan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu dividen ini bisa dibagikan dalam bentuk kas dan juga dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang menjadi keputusan atau kebijakan dari perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.